Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah Baik, sehat Bapak. Bapak. Alhamdulillah, baik Bang. Alhamdulillah baik sehat. Kesehatan kita ini patut kita syukuri tentunya dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, Bapak sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Pertama, Mas Doli ada ya? Ada Pak. Ada. Mbak Ila ada. Ada, Pak. Oke, Mas Rosti ada. Ada Bapak. Baik, sudah selesai. Selanjutnya, anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu menjelaskan definisi atau konsep tentang toharoh. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dalil toharoh dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam toharoh. Dan yang terakhir adalah kalian mampu mengaplikasikan toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan itu tercapai, anak-anakku, mari kita buka dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Rosi. Dipersilahkan Mas Rosi. Siap Bapak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini seiring dengan ridha Allah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Amin ya rabbal alamin. Sudah Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya anak-anakku, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebuah materi. Siapa yang ingin mengulang kembali pertemuan kemarin? Materi tentang jujur. Ya, materi tentang jujur ya. Kemarin kita membahas materi tentang jujur, kemudian amanah dan istiqomah. Betul sekali. Masih ingat ya, Mbak Roihatul? Masih ingat. Baik. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang toharoh anak-anakku. Ya, toharoh. Pertama saya ke dalil dulu. Jadi toharoh itu dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian untuk hadisnya, hadis riwayat Muslim, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahura, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Ini untuk dalil anak-anakku ya. Di luar sana masih banyak sebenarnya dalil terkait dengan toharoh. Kemudian selanjutnya pengertian toharoh dilihat dari sudut pandang bahasa adalah bersih, suci atau terbebas dari kotoran. Dari istilah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah. Kemudian jenis-jenis toharoh itu yang pertama ada toharoh dari najis atau bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Itu untuk jenis-jenisnya. Untuk hadas itu bisa dengan berwudu, mandi dan tayamum. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi tentang hadis ya.
tentang hadis dan najis. Hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat, ibadah yang lain, haji, menjadi khotib misalkan, nah, itu tidak sah. Kemudian najis adalah sesuatu yang datang dari dalam tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku? Nggak ada, Pak. ada Pak. Ada, Pak. Ya, baik. Kalau ada kita lanjut. Selanjutnya saya akan membagi kelas dengan 2 kelompok, ya. Kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu ketuanya adalah Mas Fadoli. Ya. Siap, Dan Pak. Siap. kelompok yang kedua ketuanya adalah Mbak Ila. Nanti tugasnya adalah kelompok pertama mencari referensi tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang kedua, kelompok kedua mencari macam-macam hadas dan cara mensucikannya, seperti itu. Silakan kalian cari referensi di internet, di YouTube, di jurnal, di buku paket, terserah. Nanti hasilnya silakan didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian hasil diskusinya dituangkan dalam kertas, ya, ditulis dalam kertas dan nanti dipresentasikan, ya, dipresentasikan. Mungkin langsung dikerjakan ya, Bapak Ibu. Siap, Pak. Atau anak-anakku langsung dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit cukup ya. Cukup, Pak. Baik. Dimulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Ya, Pak. Baik, waktu habis anak-anakku, waktu habis. Ya, sekarang waktunya untuk presentasi, ya. Waktunya untuk Ya, presentasi. Presentasi yang pertama akan dimulai dari kelompok pertama. Silakan Mas Fadoli untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, najis ada 3 macam, teman-teman. Ada najis yang ringan, najis mukhafafah, najis yang sedang, mutawasitoh, dan najis yang berat atau najis muwalladhah. Cara menyucikannya berbeda-beda. Kalau najis yang ringan atau najis mukhafafah itu cukup dipercikkan air di tempat yang terkena najis, walaupun airnya air yang bisa ditemukan di mana saja. Artinya air yang suci dan mensucikan. Terus yang kedua, najis mutawasito itu najis sedang seperti najisnya darah, nanah, dan cara menyucikannya dibersihkan dulu benda najisnya, lalu kemudian dicuci dengan air yang suci. Yang terakhir, najis muwalladhah, najis berat, najis yang seperti berasal dari hewan, anjing, babi, dan binatang yang lahir dari keduanya. Dari persilangan keduanya juga najis yang berat. Cara menyucikannya dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur debu. Gitu, Bapak. Baik, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok pertama anak-anak. Penjelasan yang sangat singkat, padat, juga jelas ya dari Mas Fadoli. Kemudian selanjutnya saya berikan waktu untuk audien atau kelompok yang tidak presentasi untuk memberikan feedback kepada kelompok yang presentasi. Monggo kelompok 2, Mbak Ila mungkin. Iya Bapak, Ya. saya ingin bertanya kepada Mas Fadoli, kalau misalkan air kencing anak atau bayi itu termasuk jenis najis yang apa ya? Kenapa? Kenapa? Air kencing bayi itu Oh, termasuk bayi atau anak ya? Termasuk najis apa? Kalau belum umurnya 2 tahun, najis yang ringan. Najis Cara mukhafafah.
Oke. Terima Baik, kasih. tepuk tangan dulu untuk semua. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Ya, Kita sudah sampai di penghujung ya anak-anakku. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, untuk itu mari kita simpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pagi hari ini? Saya Pak, Monggo, Mas Hadi. kesimpulannya yaitu najis itu terbagi dari 3, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mukhalladah. Dan pengertian najis itu sendiri yaitu sesuatu yang dianggap kotor dan dapat membuat ibadah sholat tidak sah. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hadi. Ya. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian mempraktekkan atau mengaplikasikan yang sudah kalian peroleh ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi silakan kalian amalkan ilmu kalian ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada sebuah kata motivasi anak-anakku, ada sebuah kata motivasi, sebuah kapal itu diciptakan bukan hanya untuk bersandar di samudra, seperti itu. Jadi kapal itu diciptakan untuk berlayar di samudra, kemudian untuk memecah gelombang, memecah karang ya, batu karang, sehingga nanti sampai kepada tujuannya, seperti itu. Sama dengan kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian kalau kita tidak gunakan ilmu tersebut maka akan percuma ilmu kita. Ibaratkan sebuah pisau kita diasah, setelah tajam pisau kita tidak digunakan untuk memotong daging atau sesuatu, malah disimpan menjadi pajangan, maka itu sia-sia, nanti pisau itu akan berkarat dan akan rusak dengan karatnya sendiri, seperti itu. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, tugasnya ya, saya kasih PR di rumah, kalian silakan membuat video ya. Membuat video satu-satu, video tentang berwudu. Cara berwudu yang baik dan benar, dan nanti dikumpulkan ke grup WA kelas ya. Ke grup WA, nanti saya nilai satu-satu. Itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk doa ya, kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Anak-anakku, itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.